Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari Pak PP. Yang pertama ada saham CDIA, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini saham CDIA ditutup menguat 3,30%, close di harga 1880. Ya, kalau kita kalau kita lihat ya, di sini saham CDIA di perdagangan hari ini dia gagal ya menembus EMA 20-nya. Padahal di pagi hari saya lihat sempat menyentuh 1980-an ya, ternyata dia turun. Jadi yang perlu kita waspadai seandainya terkonfirmasi memang reject ya di EMA 20-nya. Memang seperti saya bahas kemarin juga selama dia bertahan di atas support 1755 atau di area support golden ratio-nya ya di 618, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat ya karena saham Konglo rata-rata di sini sempat turun ya, dan ternyata saham Big Bang cukup menarik ya, ada pergerakan ya, rata-rata naik. Jadi yang perlu kita waspadai adalah kalau kita lihat memang, saham saham Konglo dia udah naik kencang, terus saham Big Bang-nya dia turun. Jadi di saat yang perlu kita waspadai adalah di saat saham Konglonya ini turun saham Big Bang-nya naik, berarti kan ada, perpindahan uang ya dari saham Konglo ke saham Big Bang ya, yang di mana kalau kita lihat juga tadi BBRI, mulai ada net buy ya, yang tadinya net sell terus ya di beberapa minggu kemarin, ternyata di pagi ini, di hari ini maksudnya dia ada masuk ya investor asingnya, dan saham Konglo kita lihat juga dari chart-nya nggak cukup menarik ya. Seperti saham CDE ini dia membentuk ekor ya di EMA 20-nya. Jadi kan, adanya perpindahan uang ini yang perlu kita waspadai ya, kalau kita lihat secara teknikalnya. Seandainya memang dia jebol dari golden ratio-nya ya di 618 ini, jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya. Tapi selama dia bertahan, dia akan ada kemungkinan memang naik. Tapi kan kita harus perlu waspada ya, seandainya dia jebol support-nya di 618, kita hapus dulu yang perlu kita waspadai ya, untuk saham CDIA ini. Dia naik, sorry sorry, di jadi sini ada resisten ya, dia turun, naik lagi, turun ya. Seandainya dia gagal ya di sini reject dan dia jebol area support-nya karena adanya perpindahan sektoral dari Bonglo ke perbankan, seandainya dia jebol, yang perlu kita waspadai kan jadinya dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk saham CDIA ini. Jadi kita juga perlu waspada, jangan FOMO lagi ya, karena yang dimana saham konglo-konglo ini sudah rata-rata naik kencang ya, yang dimana kalau ada kenaikan cukup kencang pasti ada aksi profit taking juga ya dari para fund. Takutnya dia turun ya, pindah uangnya ke sektor yang lain ya. Itulah jadi perlu kita waspadai ya, ini skenario ya. Bisa jadi juga memang dia lanjut naik seandainya ya, ataupun dia lanjut turun, kita bisa perlu waspada ya. Jangan banyak FOMO lagi di saham Konglo. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Cuan, yang dimana di perdagangan hari ini saham Cuan ditutup melemah 1,73%, close di harga 2.270. Ya, kalau kita lihat ya, memang selama dia bertahan di atas support 2100, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Cuan. Tapi kita perlu waspadai di sini candlenya merah ya. Kalau dia jebol ya berarti akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham Cuan. Jangan buru-buru masuk ya untuk saham-saham Konglo karena, saham Big Bang udah mulai menarik ya, bergerak ya.
Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham PTRO yang di mana di perdagangan hari ini saham PTRO ditutup menguat 1,48%, close di harga 6.875. Ya, kalau kita lihat ya, memang harganya, belum bergerak kemana mana ya, seperti yang kita bahas selama dia bertahan di atas support 6.150, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 7.625 untuk saham PTRO. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Brand yang di mana di perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 0,27%, close di harga 9.250. Ya, kalau kita lihat ya ternyata, saham Brand dia udah bergerak di bawah EMA 20-nya ya. Jadi, kalau kita lihat cenderung ke bawah ya. Dia akan jebol, ada kemungkinan ya. Kita bisa pantau untuk perdagangan besok seandainya dia jebol area support 9.150, dia akan lanjut turun ya ke area support berikutnya di 8.775. Jadi kita bisa waspada ya di area supportnya, seandainya dia gagal ya break menembus area support, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham Brand. Tapi seandainya memang di sini area support-nya kuat ya, selama dia bertahan di atas support-nya, dia akan melanjutkan kenaikannya untuk menguji resisten 10.175 ya untuk resisten teratas di area sini. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PRPT ya. Ada saham PRPT yang di mana di perdagangan hari ini saham PRPT ditutup menguat tipis 0,53%, close di harga 3.790. Ya, kalau kita lihat ya di sini memang dia lagi membentuk retracement ya, untuk support terdekatnya di 3.650. Jadi selama dia bertahan di atas supportnya, dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau kita lihat di sini ada membentuk ekor ya, dia dia membentuk high baru di sini. Yang perlu kita waspadai ya, kalau jebol support ya, kalau jebol support 3.650, dia akan melanjutkan penurunan ya untuk mengejar support berikutnya di 3.370 untuk saham, BRPT, karena kita coba ganti dulu ya, Everlead membentuk swing high, kita bisa tarik dulu ya turunnya sampai berapa. Ya, memang di sini kalau kita lihat ada golden ratio di 50% di area sekitar 3.370-an ya di area sini. Jadi perlu kita waspadai, takutnya dia memang turunnya sampai di area sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham JDIA. Jadi selama dia bertahan di atas di golden ratio 50%, sebenarnya dia masih cukup menarik ya untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya golden ratio ini 50% dia ditembus, pastinya akan lebih dalam lagi turunnya untuk saham BRPT. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA yang di mana di perdagangan hari ini saham TPIA ditutup menguat 2,14%, close di harga 7.175. Ya, sesuai analisa kemarin bahwa di area golden ratio-nya di 1618 ini dia akan, seandainya terjadi rejection, dia akan mantul untuk mengejar area resisten terdekatnya ya di 7.500. Ada kemungkinan dia akan mengejar area tersebut ya sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali ya. Karena kalau kita lihat memang saham TPIA dia bergerak downtrend ya di bawah EMA 20-nya di sini kalau kita lihat. Jadi ada kemungkinan dia untuk beberapa hari ini dia akan mengejar resisten sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali untuk saham TPIA. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak. Salam.